Bismillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'da. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa sampai hari ini Allah masih terus dan senantiasa memberikan fasilitas dan akomodasi hidup kepada kita semua, dan akomodasi hidup ini harus kita tebus dengan pelayanan dan ibadah yang baik kepada Allah. Bahwa jika hari ini Allah masih menundukkan hati kita untuk ibadah, wabil khusus sholat, maka sholat kita harus menjadi bentuk penebusan atas nikmat yang kita terima. Bersyukur dalam arti menjalankan, menerima dan bertanggung jawab atas nikmat yang Allah berikan. Ini harus kita jadikan momentum. Karena setiap kualitas ibadah yang kita kerjakan itu dirahasiakan oleh Allah. Dan rahasia ini tidak akan dibuka sebelum saatnya, dan saatnya itu adalah nanti. Maka tema pada pagi hari ini adalah Allah menyembunyikan tiga hal. Ada tiga hal yang disembunyikan Allah, dan itu diletakkan pada tiga hal. Ketika Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama ulaika alladzina Allah an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di An-Nisa 69. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, dari golongan para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Tapi dari empat golongan ini semuanya tidak kelihatan, dirahasiakan oleh Allah. Mengutip pendapat Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, innallaha khabaha salasan min salas. Allah menyembunyikan tiga hal di dalam tiga hal. Yang pertama, innallaha khabaha ridahu fi ta'atih fala tahkiru minha syai'a fala'allahu ridahu fihi. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan ibadah kita. Maka jangan anggap enteng dan ringan sekecil apapun ketaatan yang kita kerjakan. Kita mengerjakan perintah karena kita taat sama perintah. Kita sholat, puasa, zakat, bersedekah, haji dan sebagainya. Tapi manakah yang diridhoi Allah, kita tidak tahu. Amal mana yang akan diridhai Allah? Ora ono sing ngeruh. Jenengan tahu, Pak? Amal mana yang mungkin akan diterima Allah dan diridhai Allah besok? Halo? Ngantuk tadi? Enggak tahu, Pak. Tidak ada yang tahu. Amal mana yang akan diridhai Allah itu tidak tahu. Dari sekian banyak kesolihan yang kita kerjakan, dari sekian banyak amal yang kita perbuat, kita tidak tahu
Maka karena memang Allah rahasiakan, fala tahkiru minha, jangan anggap enteng, jangan sepelekan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi di situ ada ridha Allah. Boleh jadi. Mungkin bukan sholat kita, mungkin bukan puasa kita, mungkin bukan zakat dan sedekah kita yang diterima Allah. Mungkin hal-hal kecil yang tidak kita sadari. Sekedar kita keluar masjid, mari ngono sikile nyaduk watu ta, nyaduk botol ta, nyaduk apa. Terus kemudian atau kita ketemu paku, beling, kita ambil, kita letakkan jauh dari jalan agar tidak terkena kaki orang. Mungkin itu yang Allah ridhai. Atau sekedar kemudian kita berjalan bertemu dengan jamaah yang kesulitan nyebrang karena jalan terlalu ramai, kita barengi, ayo Pak, nyebrang kali kula. Mungkin itu yang Allah ridhai. Atau hal-hal kecil sekali lagi yang tidak kita sadari. Karena amal yang terbaik adalah amal yang memang tidak kita sadari. Kesalihan, ketaatan kepada Allah yang terbaik adalah yang tidak kita sadari. Kalau kita sadari, apalagi kita rencanakan, itu kontaminasinya terlalu besar. Kepengen ketok uang, ria, kepengen dinilai orang, kontaminasinya terlalu besar. Maka fala tahkiru minha syai'a, jangan anggap enteng sekecil apapun kebaikan. Selama kita diberi kesempatan Allah berbuat baik, kerjakanlah. Karena Allah merahasiakan ridhonya di balik ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Kita ora usah pusing-pusing mikiri ibadah terbaik, kita ora usah. Kerjakan saja. Kerjakan saja. Wong kita sholat bendino seumur hidup ini ya sholat. Tapi kualitas sholat kita yang terbaik kita tidak tahu. Wong kadang ya sholat, ya rasan-rasan ya pancet. Ya sholat, ya gak nyopot tonggo ya pancet. Ya sholat, nguring-nguringan ya pancet. Temperamental ya pancet. Ya sholat. Tapi sampai sekarang tidak mau menyambung silaturahim, ya akeh ya. Padahal setiap hari kita sholat. Tahu Pak, sholat itu apa? Halo? Jangan baca di atas ini Pak, di atas mihrab ini loh. Ini ada kaligrafi di atas ini. Apa tulisannya itu? Oke. Ayat panjangnya begini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Itu bukan dirikan tapi tegakkanlah salat. Karena berdiri tegak itu sulit, Pak. Berdiri tok gampang tapi tegak itu susah. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu perbuatan negatif internal, sementara munkar perbuatan negatif eksternal. Jadi dengan sholat mestine selesai. Mestine wong sholat itu apik jeroning joboning. Jero jobone mesti wong sholat itu apik. Tapi ya itu, berapa banyak kita ibadah, ya, ternyata ritual tidak selalu menjadi spiritual. Perubahan positif dengan ibadahnya, lebih banyak ibadahnya. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Mari jadikan setiap kesempatan ibadah itu menjadi momen untuk meningkatkan spiritual, bukan ritualnya. Makanya Allah sembunyikan setiap kualitas ketaatan di dalam, ya Allah sembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Maka itu yang pertama. Yang kedua, innallaha khaba'a ghadabuhu fi ma'asihi fala tahkiru minha syai'a fala'allahu ghadabuhu fihi. Yang kedua, Allah merahasiakan murkanya. Allah merahasiakan bendune. Allah merahasiakan siksanya. Allah merahasiakan amarahnya. Itu di balik maksiat yang kita kerjakan.
Setiap dosa dan kesalahan kita itu berpotensi nggarai Gusti Allah bendu. Apa bendu itu? Yo marah, murka. Maka fala tahkiru minha syai'a. Jangan anggap enteng sekecil apapun dosa maksiat yang kita kerjakan, karena boleh jadi di dalam itu ada murkone Gusti Allah. Kita kadang-kadang anggap enteng aja. Apa-apa bujukan pisan tok ae. Bujukan pisan. Gak apa-apa ngrasani pisan-pisan tok ae kok. Loh. Jangan, Pak. Kita tidak tahu di mana Allah murka kepada kita. Di saat kita merasa nyaman dengan dosa yang kita lakukan, masih yo cilik, masih yo sidik, hati-hati. Di balik itu Allah murka, Allah marah, dan Allah membenci kita, maka fana'udzubillahi min dzalik. Kalau Allah sudah murka, kira-kira kemana tempat kita besok? Itu pertanyaan besarnya. Maka jangan pernah mengukur kesalahan kita dengan kesalahan orang lain. Salah satu tanda kebodohan iman, salah satu tanda kebodohan iman seseorang, ngukur kesalahannya dengan kesalahan orang lain yang lebih besar. Kapopo aku kan cuma 10.000, dekne lo ngentit atusan ewu, ngono. Ada yang begitu? Gak apa-apa, korupsiku sidik ae 1 juta, dekne lo korupsi atusan juta. Kita seringkali mengukur kesalahan kita dengan kesalahan orang lain, dan itu indikator bahwa iman kita ini rusak. Maka jangan pernah mengukur kesalahan dan dosa kita dengan orang lain. Orang yang merasa nyaman dengan kesalahan dan dosa itu min alamatil munafik. Sudah terkontaminasi penyakit munafik. Maka Allah rahasiakan marahnya, bendunya Allah, murkanya Allah di balik maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Maka sekali lagi jangan anggap enteng, Pak. Jangan anggap enteng dan jangan diremehkan sekecil apapun dosa kita. Ndang cepet istighfar. Ndang cepet njaluk sepura nang Gusti Allah. Karena orang yang paling baik bukan orang yang ibadahnya paling banyak, tapi mereka para pendosa-pendosa yang selalu berharap rahmat dan ampunan Allah. Maka tidak salah kalau Rasulullah Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada kita, al-fajiru ar-raji rahmatullah khairun wa aqrabu indallah min abdil muqnid. Seorang pendosa yang setiap hari dia mengerjakan kesalahan dan dosa, tapi selalu berharap rahmat dan ampunan Allah, itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang ahlul ibadah tapi bangga dengan ibadahnya, merasa sombong dan eksklusif dengan ibadahnya. Wah, aku ini sudah ahlul ibadah, bendino yo nang masjid, aktivis masjid. Itu tidak disukai Allah, Pak. Allah lebih suka para pendosa-pendosa. Allah lebih cinta para pendosa-pendosa, tapi selalu berharap rahmat dan ampunan. Tinimbang awak dhewe sing seringkali rumangsa ahlul ibadah terus bangga. Padahal gak ero ibadah mana yang diterima oleh Allah. Maka mari dievaluasi. Mindsetnya dirubah. Bahwa setiap kali kita beribadah kepada Allah itu bukan karena prestasi kita, Pak. Panjenengan malam dibangunkan oleh Allah, kemudian mau sholat, mau sujud, mau menjalankan ibadah, itu bukan karena prestasi, Pak. Karena Allah menundukkan hati kita untuk bangun. Maka apa yang mau kita banggakan? Tidak ada. Apalagi kita viral-viralkan, rano. Maka teruslah ya sembah Allah, teruslah jauhi dosa dan maksiat, karena di balik itu semua boleh jadi ada ridha Allah atau boleh jadi ada siksa Allah. Sembahlah Allah tanpa embel-embel. Boleh orang sholat berharap pahala, Pak. Halo, jenengan sholat ibadah iki, contohnya subuh.
Niatnya apa? Karena Allah. Karena Allah. Golek ganjaran apa ora? Halo. Nek diganjar ya apa? Terus apa leren? Sampai nyambut gawe, Pak. Ora digaji, terus apa leren? Ngantuk temenan iki wong-wong. Ini ngantuk perlu sih sampean iki. Sampean nyambut gawe, ora digaji, terus apa leren? Leren. Apa? Berarti nyambut gawemu karena gaji. Baik. Anda bekerja, tidak dapat salary, Pak. Terus apa leren? Leren, Pak. Oke. Sekarang Anda sholat, tidak berpahala. Anda ibadah, fala ajr fiha, tidak ada pahala-pahalaan, dicabut sama Allah. Terus apa leren? Luar biasa. Temenan loh. Sanksi aku. Kita itu sudah terkontaminasi ibadah transaksional, Pak. Orang Indonesia, Islam Indonesia itu karakteristiknya transaksional. Karena yang masuk ke sini bukan para nabi dan rasul, Pak. Orang Indonesia itu Islamnya Islam tijarah, para pedagang, para bisnismen. Masuk dia ke Indonesia, ngapain? Bisnis, jualan, ketemu pribumi, nikah. Terus gaya ibadahnya ijir-ijiran. Oleh piro jamaah? 17. Oh iya, gede ya. Ya wis. Iki ngaji ganjarane piro? Akeh, dunia akhirat. Oke. Pahalane sak piro? Pahala ganjaran. Terus yang dikejar itu nilai-nilai angka dan nominal jumlah. Boleh? Boleh. Wallahi boleh. Tapi bukan yang terbaik, Pak. Kalau jenengan setiap sholat ibadah apapun itu mesti lillahi. Halo? Lillahi artinya karena Allah, bukan karena apa yang Allah jaminkan, juga bukan karena apa yang Allah ancamkan. Jenengan sholat karena takut disiksa dah? Nekak sholat. Ada yang niat begitu? Oh no iki. Sing senden-senden iki gitu. Oh no, ada orang ibadah karena takut disiksa itu ada. Ada juga orang ibadah karena cari pahala. Ada. Boleh? Boleh. Karena Allah menjamin dengan ayatnya. Tapi jangan lupa. Jangan lupa. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan li ajri wa li sawabi wa la iqabillah. Bukan karena pahala dari Allah. Bukan karena siksa, takut ancaman siksa dari Allah. Bukan. Karena Allah. Terus pemaknaannya gimana? La ubali ya Rabb. Sudah, tidak usah memperdulikan. Besok setelah kita ibadah dapat pahala. Nggih monggo Gusti. Disiksa, nggih boten napa Gusti, kula terami. Jadi kalau besok hari ini Anda ahlul ibadah, besok mlebu neraka, protes apa ora? Halo? Kok ketone gak terima ngono sampean? Hari ini Anda ahlul ibadah, Pak. Mari ngono terus seret masuk di hadapan Allah. Allah ndak mood umpamane. Kon neraka ae. Ya apa kira-kira? Halo. Loh ya apa sih sampean iki? Allah itu punya sifat jaiz, Pak. Fi'lu mumkinin au tarkuhu. Sakarepe Gusti Allah. Dan Allah Gusti Allah ndelok sampean gak mood, neraka. Selesai toh? Lah iya. Lah apa sampean arep protes? Lho terus salatku piye Gusti? Hajiku, ibadahku, aku ra mood, neraka. Halo? Sampean arep protes? Lah peno iki sapa? Atau ya Allah, hamba ini banyak dosa ya Allah. Tiap hari hamba berdosa. Enggak apa-apa. Aku terima tobatmu. Swarga. Halo? Arep apa sampean? Loh, wong iku kok nang swarga? Loh. Bendino gak tau nang masjid kok. Wong omahe jejer Baitus Salam gak tau nang masjid. Kok mlebu swarga? Halo? Arep protes sampean? Enggak bisa, Pak. Allah punya kuasa dan wallahu ya'lamu ma fis sudur. Yang tahu kita itu Allah. Tidak usah mendikte Allah dengan ibadah yang kita kerjakan. Tidak ada satupun ibadah kita yang dalam tanda kutip kita tahu besok diterima atau tidak. Wallahi tidak ada yang tahu. Sudah kerjakan saja.
tanpa harus menilai dan sibuk dengan orang lain. Wong kita aja ndak tahu. Cuma ya itu tadi. Ya, kita punya satu senjata bahwa innallaha inda dzanni afdibi. Kita punya senjata husnudzon sama Allah. Mau sore bendino aku tahajud, salat, duka, bukan duha, duka wong Jawa iki. Kaji barang. Mosok gak mlebu swarga. Iya. Sampai niki ahli swarga, Pak. Halo? Sampai niki ahli swarga. Ngene ahli swarga modele ngene. Wis pantes. Anda mau masuk surga, Pak? Mau. Sudah pantas. Halo? Sudah pantas. Loh, insyaallah maneh. Insyaallah iku bujukane wong Islam. Pak, ada acara. Waduh, keras iki. Ya wis insyaallah ngono ya. Jadi kita itu kadang-kadang ngukurnya keduguran. Kalau jenengan ingin Allah buka muka syafah bil a'mal, Masya Allah Pak, berat ternyata ibadah kita itu. Jenengan tahu Abul Qasim Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau itu suatu malam Pak keluar dari rumah, ketemu anjing Pak. Lalu dia angkat jubahnya. Terus qadarullah, takdir Allah menentukan anjing itu bisa bicara. Wahai Syekh, kenapa kau angkat jubahmu? Kalau kau beranggapan akan kena najisku, aku kering, aku tidak akan membuat kamu najis. Anjing bisa bicara Pak. Apa kata anjing? Kalau kau memang mengangkat jubahmu karena takut bangusku, tidak akan. Aku kering, aku tidak akan membuat engkau najis. Kau bisa kalau kena najis bersihkan dengan 7 kali basuhan. Tapi jika hatimu yang najis hanya gara-gara ketemu aku seekor anjing, maka najis hatimu tidak akan pernah hilang. Masya Allah. Sehingga akhirnya Syekh Junaid ini berbicara dengan anjing. Wahai anjing, aku mohon maaf, ikutlah bersamaku. Tidak mungkin Syekh, aku tidak mungkin ikut jenengan. Nanti engkau akan dicemooh, aku disawat watu. Akhirnya anjing itu nyelonong itu, sambil dilihat oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, sambil menangis beliau. Apa kata beliau? Ya Allah, jika seekor anjing saja tidak pantas berjalan dengan aku, lalu bagaimana aku bisa pantas berhadapan pulang menghadap engkau? Bayangkan coba. Atine awak dhewe iki kadang-kadang merasa putih, padahal bukan putih, nanah bosok. Paham maksudnya Pak? Makanya ayo terus dievaluasi. Allah tuh menyembunyikan semuanya buat kita semua. Kerjakan saja. Sholat terus, sujud terus, biar Allah yang menilai kita. Kalau memang kita pantas, maka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho sama kita. Kalau sudah Allah ridho, miftahul jannah. Kita sudah dapat kunci surga dan kita akan menjadi ahli surga. Dan yang terakhir, Allah menyembunyikan innallaha khabaha wilayatullah fala tahkiru ahadum minhum syai'a fala ahlahu wilayatullah. Yang ketiga, Allah sembunyikan para wali-walinya di tengah orang-orang di sekitar kita. Fala tahkiru ahadan minhum, jangan remehkan siapapun orang di antara kita, karena boleh jadi dialah wali-wali dan kekasih-kekasih Allah. Allah menyembunyikan walinya di tengah kita Pak. Maka jangan pernah anggap enteng dan merendahkan siapapun yang Anda lihat. Karena boleh jadi itu bukan orang biasa, tapi para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Wong kok compang-camping, wong kok cek elek. Hati-hati Pak. Mata kita ini tidak selalu jujur melihat. Halo? Sering kita melihat orang yang kucel endekumel, terus hatinya ngomong apa? Wong kok cek rusuh dekil, nggih, kumel. Nyun sewu Pak. Saya itu punya pengalaman ketika saya melewati orang seperti itu, terbersit hati elek. Wong rek wis celonone ngono, nyun sewu. Kemaluannya nang di tak delok. Ya Allah. Ya batin tok. Mari ngono lewat. Set. Tak delok nduk sepion itu loh Pak, hilang. Dan tidak mungkin nganan ngiri. Karena apa? Itu jalan tegalan.
ndak ada jalan lagi. Jadi ketika saya lihat di spion loh, wong endi mau. Saya sempat berhenti. Tak delok endi wong rek. Istighfar Pak, ya Allah. Ternyata Gusti Allah nguji awak dhewe agar tidak mudah menilai seseorang. Itu baru batin tok. Bayang nonek keperucut ngomong elek. Kadang-kadang kita menilai orang itu ngamen. Mari ngono pemulung ngambil sampah lo. Uang kok becak dirasani. Ya Allah, orang paling bahagia itu cak mat, iso turu nok dhuwur becak. Sampean duwe akeh turune gak iso angkleng. Karena apa? Beda, Pak. Makanya tidak boleh kita merendahkan siapapun, apapun pekerjaannya, siapapun dia, karena kita tidak tahu kualitas seseorang di hadapan Allah. Allah sembunyikan para walinya di muka bumi agar kita menghargai satu sama lain. Hati-hati di balik orang-orang yang kita temui, boleh jadi itu adalah malaikat-malaikat Allah, boleh jadi mereka adalah para wali dan kekasihnya Allah. Fala tahkiru ahadan minhum syai'a. Jangan enteng, jangan anggap enteng, jangan remehkan siapapun, karena mereka adalah hamba-hambanya Allah. Oh, kalau ini kita cerita panjang Pak, bagaimana kisah-kisah zaman dulu orang-orang yang luar biasa, yang kemudian menggugah kita semua untuk sadar diri bahwa kita bukanlah dan tidaklah siapa-siapa. Di hadapan Allah semua sama, kualitas iman dan takwa yang membedakan. Oleh karena itu, hargai siapapun, muliakan siapapun, karena mereka adalah kekasih. Pandanglah segala sesuatu dengan rahman rahimnya Allah. Welas asih Gusti Allah. Jadi jenengan menilainya dengan welas asih, itu ndak ada merasa paling Pak, ndak ada. Deloken ae. Oh iya. Dengan welas asih. Karena setiap hari kita keluar itu pakai bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Semangat orang muslim kemanapun apapun yang dia kerjakan itu bismillahirrahmanirrahim. Semangat rahman rahim itu menjadi budaya. Semangat rahman rahim itu menjadi etika. Semangat rahman rahim itu menjadi identitas. Bahwa setiap kali kita beraktivitas, bersosialisasi dengan masyarakat, dengan siapapun, pakailah cara pandang welas asih. Insya Allah tidak akan ada konflik, nggak akan dua musuh, nggak akan suudzon, nggak akan suul adab, karena kita memandangnya dengan rahman rahim. Tiga itulah yang dirahasiakan Allah, dan ingat di balik rahasia ini ada hal yang jauh lebih besar. Semoga Allah terus mengawal hati kita dengan hidayah, menguatkan iman kita dengan amal saleh, dan menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Tiga kesimpulannya, Allah sembunyikan ridho di dalam taat, Allah sembunyikan murka di dalam maksiat, dan Allah sembunyikan orang-orang saleh, wali-walinya di balik orang-orang di sekitar kita. Semoga kita terus menjadi orang-orang yang istiqamah fi a'malis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kajian rutin Rabu pagi. Hari ini Rabu tanggal 14 September 2022 bersama beliau Al-Ustadz Haji Muhammad Irwan M. Husain. Beliau adalah salah satu pengajar di PPIGI Surabaya. Demikian, sampai ketemu dengan beliau di waktu yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.